Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia. Dan senang sekali rasanya saya Firna Jeretno dapat menjumpai Anda dalam program spesial kita pada sore hari ini, yaitu program Ngobrol Virtual edisi Rabu 4 Januari 2023. Tentu saja Tribun Timur telah mengundang dan juga langsung menghadirkan narasumber yang kompeten ya, yang akan kita bahas tentang limbah plastik nih. Kita akan juga membagikan informasi yang tentunya aktual, edukatif, serta menarik untuk kita perbincangkan. Karena dimana kita ketahui semakin kesini ya, peningkatan limbah plastik itu di lingkungan masyarakat semakin nyata terlihat. Nah, untuk itu perlu ada penanganan khusus ya. Nah, tema kita pada hari ini ada limbah plastik bernilai ekonomi bersama Bapak Makmur Esos selaku Ketua Perkumpulan Pengusaha Plastik Limbah Indonesia Regional Makassar. Untuk itu langsung saja kita sapa dan juga berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year Pak. Iya, Gimana kabarnya Pak di tahun baru ini? ya, alhamdulillah kabar baik dan justru yang menjadi masalah ini adalah ya tetap limbah plastik. Oke. Iya, Mungkin akhir tahun yang menutup akhir tahun 2022 ada banyak sampah berserakan ya Pak? iya. Nah, inilah yang menjadi catatan kita sebenarnya bahwa kalau melihat dari sisi volume sampah di Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar ini adalah saya sudah bilang tergolong ini adalah zona merah. Dan kita bisa lihat di selokan-selokan, kanal-kanal apa semuanya itu adalah ini imbas belum tertangani dengan baik sampah di limbah plastik di Sulawesi Selatan. Nah, ini juga menjadi sesuatu hal yang harus disampaikan ke masyarakat bahwa sebenarnya limbah plastik ini bernilai ekonomis. Oke. Iya, dan seandainya kita mau coba melihat dari sisi teman-teman yang bergelut ini adalah ya luar biasa penghasilan mereka. Seandainya begitu pemerintah melihat dari sisi sebenarnya ekonomisnya. Iya. Bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah bahkan. Oh iya, ini yang menjadi tumpuan harapan saya bilang ini bisa menjadi PAD terbesar juga di Kota Makassar. Iya. Nah, kalau memang menjadi sesuatu hal yang diseriusi ya, saya kira hal yang menarik sekali. Karena ya, saya bilang pembuangan sampah di Antang itu dia menerima 120 ton 1.200 ton per hari. Nah, kira-kira mau dikemanakan ini? Dan tempat di sana sudah tidak layak lagi untuk pembuangan. Jadi biasanya diapakan Pak? Nah, ini saya genjot ke teman-teman P3 ini adalah bagaimana betul-betul turun di masyarakat untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa ini sampah ini ada bernilai ekonomis. Jangan disia-siakan karena kalau kita serius pasti untuk penambahan aset juga itu bagus sebenarnya. Daripada orang-orang ini kan kalau kita lihat di Makassar itu adalah lebih banyak orang Jawa di sini yang melakukan menjadi pengumpul besar. Sedangkan kita ini kalau saya melihat di Makassar ini adalah banyak sih yang banyak uangnya tapi tidak tertarik ke situ. Padahal ini pekerjaan yang sangat bagus karena barang ini tidak basi. Nah itu. Tidak ada matinya gitu. Tidak ada matinya. Tidak ada musim yang dia menjadi kurang atau kendala mereka. Malahan waktu COVID gini ya, saya masih bisa kumpulkan berapa ton dan pengumpul ini ya enjoy saja. Dan artinya dia bilang ya penghasilan masih tetap jalan, gitu. Nah Pak, kalau berbicara tadi pada saat pandemi Pak, apakah pada saat itu sampah-sampah yang boleh dikatakan yang bekas atau dari bahan yang penggunaan di rumah sakit mungkin misalnya, itu bagaimana Pak pengolahannya? Ya, kalau itu sampai namanya tuh limbah B3 namanya.
limbah B3 ini adalah kita memang sudah kerjasama dengan pihak rumah sakit bahwa itu beda anunya kantongnya mereka. Ya, Jadi dibedakan itu warna kuning. Nah, teman-teman dari pihak rumah sakit itu sudah dia punya penghancur sendiri. Ya, karena yang dulu-dulu memang masih ada, tetapi kita sampaikan kita tidak menyebut di rumah sakit ini, tetapi mohon semua rumah sakit jangan ada lagi yang membuang. Dan alhamdulillah sudah ya ada 10 tahun ini tidak ada lagi yang seperti itu. Iya, soalnya kan kalau misalnya medis begitu Pak, takutnya tercemar juga betul. kalau di suatu tempat yang sama gitu pembuangannya. Iya, resiko berat bagi pertama itu adalah pemulungnya. Betul. Dan warna jarum bisa dia tusuk, apalagi kalau sudah dipakai ke banyak HIV/AIDS apa semua ya itu. Kami yang bekerja untuk bagaimana menyampaikan pihak rumah sakit. Gitu. Tapi Pak, kalau hingga saat ini Bapak Makmur sendiri melihat bagaimana sih pengendalian limbah sampah khususnya di Kota Makassar, Pak? Ya, sebenarnya saya ini sudah melakukan hal-hal yang memang menjadi membantu sebenarnya pemerintah. Termasuk ini kan saya bilang lingkungan hijau yang kita mau canangkan, kalau kita tidak bergerak dari kelompok komunitas-komunitas ini, maka Kota Makassar bisa semeraut dengan sampah. Nah, ini pun kita lakukan itu masih banyak berserakan. Coba lihat sekarang kita artinya kanal-kanal apa semuanya itu masih banyak. Nah, ini yang sebenarnya saya catatan buat pemerintah bahwa kalau pengolahan sampah tidak di pihak ketiga kan, ya masih begitu terus. Nah, karena malah masih bertambah. Karena memang beda pemahaman kita dengan orang-orang yang mengelola dan dia tidak paham betul. Nah, begitu. Tapi Pak, mungkin sebagai informasi awal kan ini ada tadi fenomena ya yang dilihat oleh Pak Makmur sendiri bahwa keadaan atau juga kondisi di Kota Makassar khususnya bahwa pengendalian limbah plastik ini masih sangat besar ya Pak, agak sukar begitu ya Pak, agak sukar dikendalikan dan juga malah semakin bertambah. Nah Pak, hadirnya perusahaan atau kelompok komunitas yang Bapak tekuni ini sebenarnya informasi awal, mungkin sebagai informasi awal, seperti apa sih Pak komunitasnya Pak? Iya, sebenarnya ini komunitas kami ini adalah memang artinya suatu kelompok yang memang peduli dengan lingkungan dan melihat dari sisi nilai ekonomisnya memang sangat luar biasa. Makanya di kelompok kami itu adalah biarlah kami kotor, yang penting sampahmu hidupku, gitu. Iya. Jadi teman-teman itu tidak peduli dengan apa yang disampaikan orang, tetapi yang penting membantu pemerintah dan dia bisa hidup. Nah, kita juga edukasi terkait dengan bagaimana sebenarnya limbah plastik yang diambil ini bisa harganya lebih bagus. Karena kita mau harga nantinya ini itu harga pabrik, bukan lagi harga dari pengepul-pengepul. Ini dari untuk pabrik. Nah, tadi ini kan sementara saya meeting juga sama teman-teman P3ILI ini di salah satu kafe di Perintis, Kudeta, dengan antusiasnya 2023 ini ke depan melihat bahwa ayo kita sama-sama membantu pemerintah, tetapi ini harus kita perkuat komunitas kami ini. Dengan cara apa nih Pak memperkuat komunitas dulu? Yaitu adalah bagaimana teman-teman semua ini adalah di mana dia berdomisili, makanya bergerak untuk ke masyarakat agar semua sampah itu dari rumah tolong dipilah. Tolong dipilah, ada yang kering, ada yang basah. Begitu juga dengan ada yang plastik dan ada yang bukan plastik, supaya juga ini nilainya harganya juga bagus. Nah itu. Nah ada sudah beberapa juga masyarakat mulai terlibat ke kita, dia bilang, aduh
ternyata harganya bagus ya. Iya. Ya, saya bilang bagus kalau kita harus pahami jenis-jenisnya Iya, itu. jenis sampahnya. Iya. Kalau bahasa mungkin ya Pak, Ah, petakan-petakan gitu. petakan karena satu jenis itu beda harga, beda harga. Biasanya paling mahal apa ya Pak? Jenis Ya, apa nih Pak sampahnya? sebenarnya kalau kita berbicara jenis yang mahal itu adalah sebenarnya itu botol impus. Oke. Tapi itu masuk di sampah B3, tidak boleh diolah. Nah, masuklah yang nama ada jenis PP. Nah, jenis PP ini adalah itu biasanya gelas-gelas itu seperti aqua apa semuanya itu Mineral ya Pak? mineralnya ya. Kalau ini PET, Oh, masuk PET ya Pak? ya PET, Oke. dan ini penutupnya ini masuk PP. Mm-mm. Jadi dua-duanya bisa, Dipisah gitu ya Pak? iya dipisah. Oke. Harganya masing-masing beda. Nah, ini yang tidak ditahu oleh masyarakat dan sekarang mulai masyarakat mengumpul sendiri dan dengan komunitasnya akhirnya ya sudah bisa menjual langsung. Nah, begitu. Dan kami mengajak mereka, ini tidak butuh modal besar sebenarnya. Modal niat ya Pak? Ya, kalau kita sudah ada niat, insya Allah pasti jadi. Nah, itu. Tapi Pak kalau P3LI sendiri itu berdiri sejak kapan sih Pak? Sebenarnya kalau P3LI berdirinya itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu? Iya, 2 tahun yang lalu. Dan ini semakin hari semakin banyak teman-teman pengepul yang mau bergabung. Karena memang edukasinya bagus. Oke. Dan kita juga carikan harga yang betul-betul dia bisa terima. Kalau hanya membawa ke salah satu perusahaan dan tidak diedukasi dengan baik, maka harga bisa turun. Nah, ini sekarang kita edukasi betul bahwa jenis ini harus Anda pisahkan agar tidak tercampur yang lain. Begitu. Jadi pendirinya ada Pak Mahfud sendiri atau bersama orang lain Pak? Ya, kebetulan saya pendirinya Oke, ya. dan ada salah satu dari perusahaan juga satu dan ada juga teman-teman dari Makassar. Saya bertiga. Nah, ini menjadi sebuah catatan untuk limbah plastik bahwa harus kita kerja dengan baik. Ya, oke. Jadi memang ada 3 pendiri ya begitu Pak. Iya. Selain Pak Makmur ada 2 orang lainnya. Kemudian sudah banyak juga yang bergabung ya Pak. Banyak. Mm-mm. Itu sudah hampir 100-an pengumpul. Ini khusus di Kota Makassar Pak atau? Sudah Makassar, Goa, Bulukumba sama Palopo, Maros itu. Dan masih banyak yang lain. Nantinya mau gabung, saya bilang tunggu dulu, nanti sudah bagus dia punya tempat baru kita kontrol, kunjungi baru kita kasih gabung. Tempat yang maksudnya ini yang dimaksud Pak? Ada gudangnya, Oke. ada gudangnya dan dia juga sudah datang berkunjung anggotanya untuk diajari bagaimana sebenarnya memilah plastik dengan baik. Itu. Oke Pak. Jadi landasan Pak Makmur sendiri untuk menekuni bidang ini Pak, boleh dibilang apakah berlandaskan undang-undang, hukum atau memang rasa kemanusiaan aja nih Pak? Kalau saya sebenarnya rasa kemanusiaan saja. Oke. Iya. Berawal dari situ ya Pak? Berawal dari situ dan memang saya kan awalnya adalah menjadi pendamping keluarga pemulung di TPS Antang ini dan melihat dari sisi sebenarnya ini peluang bagi masyarakat dan pemulung-pemulung ini yang nantinya punya modal sendiri sudah bisa jadi pengepul. Jadi sudah banyak jadi pengepul. Di sana. Anak-anak kami kan sudah hampir 30 tahun sana, jadi anak-anak yang saya didik, kasih sekolah, sekarang banyak yang jadi pengepul dan lebih hebat daripada saya. Dan itu dijalankan dengan rasa senang juga ya Pak, nggak ada tekanan gitu ya? Oh iya, dari enggak ada. anak-anak itu? Enggak ada. Karena anak-anak itu adalah memang
mengharapkan dari kita Ya. bagaimana sebenarnya kami ini bukan jadi pemulung lagi, tapi bagaimana saya bisa menjadi pengusaha. Nah, itu. Jadi Pak, kalau misalnya muncul pertanyaan nih Pak, Hmm. berapa besar sih peluang limbah plastik itu untuk bernilai ekonomis sebenarnya Pak? Kalau Pak Makmur sendiri bisa menjelaskan mungkin. Ya, kalau peluang sebenarnya limbah plastik ini ya sangat besar sekali, Sangat besar ya Pak? sangat besar. Karena saya melihat di Kota Makassar ini ya, kalau artinya penduduk asli Bugis Makassar dengan artinya warga lokal Ya, itu jarang mau, ya, dan ini saya bilang tadi didominasi oleh orang luar. Nah, saya ini mulai menarik mereka bahwa Anda harus juga bisa, karena ini modalnya tidak besar. ya. Nah, yang penting ada tempat dan Anda tekun, saya bilang Anda pasti berhasil. Ya. Ya, begitu banyak anggota-anggota saya ini sudah 6 bulan sudah beli mobil. Iya. Jadi sebulan bisa berapa nih Pak? Iya, Kalau 6 bulan aja bisa Iya. beli mobil, sebulannya itu kisarannya berapa banyak? Enggak, ada anggota saya satu itu tidak tahu menulis. Oke. Tidak tahu menulis dan dia bisa sampai 170 juta per bulan. 177. Iya. Oh my God. Nah, ini iya. Nah, ini kalau betul-betul serius. Nah, kalau memang kalau kau main-main ya pasti kurang lah. Tapi kalau dia serius, wah insya Allah pasti. Karena banyak saya lihat ini adalah betul-betul serius. Nah, ini menjadi catatan buat mereka karena dia sudah bisa kasih sekolah anaknya, kasih lanjut sekolah anaknya, dan sudah beli rumah, dan apalagi kalau mobil kan pasti Sudah bisa. sudah Pak. bisa. Tapi Pak, indikator kata serius yang disebutkan oleh Pak Makmur itu seperti bagaimana sih Pak? Ya, kalau sebenarnya kan begini, jadi pengusaha sebenarnya itu adalah seharusnya komitmen dengan apa yang dia geluti. Oke. Jangan, jangan artinya kerja ini lain-lain dipikir. Nah, kalau konsentrasi, saya kira itu sudah bisa menjadi pekerjaan yang memang bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga pasti. Terus apa lagi nih Pak? Iya. Dan juga saya melihat dari sisi orang-orang ini atau orang dari pemulung ini yang menjadi pengusaha juga, saya melihat ada kebanggaan tersendiri bahwa ternyata saya bisa juga, dan melihat dari sisi anaknya dia bisa kasih kuliah, dikasih kuliah, dan ini bahwa komitmen saya katanya saya harus lebih baik daripada saya. Ya, harus, ya begitu. Jadi kalau motivasimu seperti itu lebih bagus, karena yang namanya pemulung itu kan ya identik dengan kalau di luar itu adalah dibilang pencuri, dibilang apa, tapi Anda harus menaikkan ratingnya ini pemulung. Harus diubah mindset. Iya. Nah, termasuk saya ini kan orang memanggil saya itu Mamur Payabo. Jadi ada panggilan istimewa ya? Iya, karena sudah lama dan memang saya kasih connect dengan dulu kementerian supaya betul-betul saya cuci otak mereka agar dia bisa menjadi lebih baik kehidupannya dan keluarganya. Begitu juga anak-anak yang memulung biasanya, akhirnya kita juga bisa tarik satu persatu untuk tidak memulung, dia konsentrasi sekolah. Dan saya sudah bikinkan TK gratis di TPA sana. Sampai membuat TK Iya, gratis ya Pak? ya ada TK gratis buat mereka karena keluhan mereka itu kan pembayaran TK itu gak tinggi, lebih 1 jutaan dari pinggiran. Makanya saya bikinkan TK gratis dan setiap tahun itu 2 kelas. 2 kelas. Nah, jadi ini sebuah hasil juga ya Pak dari iyalah. pengolahan limbah plastik itu. Iya, itu. Bisa mendirikan sekolah TK. Iya, ada kursus bahasa Inggrisnya.
kita datangkan teman-teman relawan untuk mengajari mereka karena minat untuk belajarnya itu tinggi sebenarnya. Jadi saya juga melihat dari bahwa meskipun dia pekerja anak di sana atau pemulung itu adalah otaknya bagus dan dia mau belajar untuk ke depan dan artinya bagaimana keluarga ini terlihat bisa seperti keluarga yang lain. Iya. Ya, Pak. Tapi Pak, seperti yang disebutkan oleh Mas Nur bahwa mungkin volume limbah plastik yang masuk di TPA Antang khususnya Pak ya, itu kan sehari mungkin bisa mencapai 1.200 ton ya Pak. Nah dari 1.200 ton itu kalau ditanyakan Pak persentasi limbah plastiknya itu berapa persen Pak? Ya sebenarnya kalau persentasi untuk limbah plastiknya itu ada sekitar 40%. 40% ya. Karena ya ini pun kami dari melihat dari persentase juga untuk masuk ke pabrik itu layak atau enggak ya Pak? Ya layak atau tidak dan kami pun sebenarnya ya melihat dari berapa ton masuk dan itu bisa mencapai 500 ton. 500 ton per hari dan kalau mau dituruti biar 1.000 ton sebenarnya. Nah ini kan kita punya juga kapasitas pabrik ini masih sementara membangun terus ini karena saya melihat memang Sulawesi Selatan ini banyak sekali limbah plastiknya dan tidak diolah dengan baik. Karena kan lebih banyak orang ambil seperti ini yang botol-botol seperti ini, tetapi yang ada yang lebih mahal lagi tidak diambil. Nah makanya saya masyarakat bahwa tolong ambil ini dan jangan lagi ada yang berserakan di jalan, di selokan, apalagi masuk kanal dan akhirnya masuk ke laut. Nah itu kan kita sebenarnya tujuan utama kita juga sebenarnya itu adalah bagaimana limbah plastik ini tidak masuk ke laut, karena ini merusak biodata lautnya. Dan mudah-mudahan ke depan ini kita bisa memblok ini sampah-sampah yang masuk ke laut dan artinya harus juga pemerintah yang turun tangan di situ. Iya, karena kalau kami ya artinya kita ini bekerja untuk kepentingan sebenarnya membantu pemerintah, tetapi seharusnya dia juga melihat dari sisi bahwa ada yang bantu kita ini. Paling tidak dilirik ya Pak? Ya dilirik ya begitu. Tapi hingga saat ini memang belum ada lirikan ya Pak? Oh iya, memang kami sebenarnya belum ada lirikan ke mereka dan ini jadi saya mencoba bermitra dengan teman-teman seperti Walhi, bagaimana nantinya membantu kita untuk menyampaikan ke pemerintah bahwa limbah plastik ini harus ditangani secepatnya. Kalau tidak ya Kota Makassar ini bisa-bisa lumpuh pembuangan sampah di sana karena apanya kita melihat dari sisi ketinggian itu sudah sampai tinggi sekali. Jadi Pak kalau misalnya kan di TPA Antang ya khususnya Pak yang dibicarakan ini lahannya itu sudah kurang untuk limbah Pak? Iya, kalau lahannya itu sebenarnya sudah full dan ketinggian sampah itu sampai 60 meter dan ini bisa membahayakan orang-orang yang bekerja situ, begitu juga pemulung. Karena kalau jatuh, wah sudah. Saya bilang ya beruntung kalau masih hidup, karena tinggi sekali. Dan baru-baru saya naik, waduh ini sudah menjadi harus pemerintah, segera pemerintah mencari lahan baru dan kalau tidak ya bayangkan kalau 1.200 ton per hari, berapa kapasitas dia harus tempati. Nah ini mudah-mudahan pemerintah ini secepatnya menjadi ini pekerjaan prioritas untuk
apa namanya, Sulawesi Selatan, Iya, Kota iya. Makassar, Iya. karena termasuk ini kan Makassar ini volume sampahnya sangat besar, begitu daerah penyangga ini adalah Goa, begitu juga Maros. Iya. Nah, ini seharus bagaimana untuk berteriak kah, atau bagaimana Oke. supaya secepatnya dicarikan solusi yang terbaik. Jadi kita berharapnya Pak, kita sama-sama berharap Pak, Iya, iya. habis dari tayangan podcast ini, Iya. semoga ada ya uluran tangan gitu ya Pak, atau misalnya sikap dari pemerintah, Iya. khususnya Kota Iya. Makassar atau juga Sulawesi Selatan ya Pak, Iya. terkait limbah plastik. Iya, karena seharusnya ini pemerintah harus di pihak ketiga kan. Oke. Iya, kalau dia sendiri yang mengelola, Mm-mm. saya masih pesimis. Ya oke Pak, Iya. kalau begitu Pak, dari solusi yang bisa ditawarkan oleh Pak Makmur mungkin untuk saat ini Pak, Iya. jika belum ada uluran tangan dari pemerintah, solusi alternatifnya seperti apa Pak? Iya. Kalau yang pertama sebenarnya adalah bagaimana masyarakat Kota Makassar atau Sulawesi Selatan ini adalah minimal dia pilah dari rumah dulu. Oke. Ya, jadi ada non organik dan organik supaya sudah terpilah dari rumah. Kalau tidak dilakukan itu ya mustahil Oke. bisa Membantu mempercepat ya, Pak? yang membantu mempercepat, karena ya contoh juga ya kita lihat kalau di mobil sudah minum buang. Jadi ini adalah contoh yang tidak baik. Saya harus artinya menyampaikan ke pemerintah bahwa seharusnya di penjual mobil juga ini seharusnya ya sudah tempel di situ bahwa ketika ada limbah sudah dipakai, simpan di mobil dan nanti Saat berhenti mungkin, berhenti, atau- kita simpan di tempat yang memang disiapkan oleh pemerintah. Oke. Iya. Mm-mm. Selain itu Pak, mungkin solusi lainnya adalah membuat kreativitas mungkin ya Pak. Iya, ada sih. Boleh. Ya, pernah sih kita lakukan itu, tetapi ya kendalanya adalah bahasanya teman-teman di komunitas bahwa hanya dipakai untuk pameran, setelah itu hilang. Oke. Dan ini kan apa namanya, kreativitas teman-teman ini kebingungan kalau sudah dia bikin, banyak sih yang pintar bikin, cuma mau dijual kemana? Pemasarannya ini yang bermasalah. Jadi dia pikir lebih bagus kita kumpul dan langsung kita jual dan cepat juga prosesnya. Nah, itu. Diolah kembali menjadi plastik juga. Iya, Pak. ya ini kalau kami kan sampai di biji plastiknya dan sudah biji baru dikirim ke luar Jawa, keluar Sulawesi. Oke. Ya ya, jadi memang kalau misalnya tawaran untuk membuat kreativitas sebenarnya sudah ada ya Pak. Sudah ada Tapi lama. mungkin karena target pasarnya juga dipertanyakan mau kemana, Mau jadi kemana? bingung juga ya Pak. Iya, bingung. Mending langsung diolah begitu. Iya. Oke. Karena kan masyarakat juga sudah kritis juga. Iya, kita disuruh bikin begini, Ya. setelah Nggak ada itu yang mau beli. mau beli. Oh, iya, iya. Paling kalau pameran, nah itu. Setelah itu tidak ada lagi. Nah, makanya saya bilang masyarakat ini coba Anda banyak peluang untuk limbah plastik ini. Anda harus kasih sejenis, satu kumpul-kumpul, ada 2 karung, 3 karung, jual, atau sekalian kau kumpul dan kami nantinya mencarikan pembeli yang harganya bagus. Nah, begitu. Ya, iya, Pak. Mungkin ada perencanaan yang seperti itu yang sudah bisa ditawarkan kepada masyarakat ya Pak. Iya, Bahwa kemudahan yang diberikan. Pak, lantas ada inovasi mungkin yang dibuat oleh Pak Makmur beserta teman-teman lainnya, mungkin dalam bentuk aplikasi atau gimana Pak? Ya, sebenarnya ini ada yang pernah menawari saya tentang aplikasi, tetapi ini kan saya kurang tahu masyarakat kita kalau di Sulawesi Selatan ini adalah agak apa namanya, dia pandang enteng. Oke. Ini sebenarnya pasti. Ini bisa dipakai untuk menukar sebenarnya. Iya, iya, iya. Nah, lewat aplikasi. Iya. Tapi ya kita lihat ada beberapa aplikasi itu bentok juga. Nah, Nggak berkembang ya? iya. Oke. Nah, sebenarnya ke depan
ya pasti kita akan mencoba untuk ada aplikasi dan ada mesin, mesin kayak di luar negeri itu mesin bisa dikasih masuk dan ditukar apa semuanya. Cuma kalau itu yang kita melakukan sekarang, pemerintah sendiri dia tidak tanggapi kita. Padahal seharusnya pemerintah yang bikin percontohan di kantor-kantor mereka, supaya dari semua ASN ini ya bisa mengelola betul bahwa ini sampah tidak boleh sembarang kita buang dan ayo kita sama-sama pilah mereka, gitu. Oke, jadi kalau terkait inovasi Pak, besar suara hati Pak Makmur ini adalah bagaimana pemerintah ikut serta ya Pak, ikut serta menangani permasalahan limbah plastik khususnya Pak. Karena kenapa Vio bertanya seperti itu Pak, mungkin mewakili Tribuners juga ada yang mengetahui ya, beberapa mungkin anak muda Pak. Tadi Vio menanyakan bahwa inovasi dalam bentuk aplikasi, kalau di Jawa Pak kan ada ini kayak misalnya botol skincare nih Pak, ya, betul. Bisa dikumpulkan kemudian diuangkan Pak, betul. Yang kemudian membantu kesadaran masyarakat untuk ini ikut serta memilah limbah plastik itu. Betul. Begitu, dan perencanaan juga memang saya akan masuki kampus-kampus, kampus-kampus, sekolah-sekolah bagaimana ada yang bisa mengelola dengan baik ini sampah atau limbah plastik mereka. Karena kalau dikelola dengan baik itu bisa menjadi menjadi sesuatu juga pendapatan untuk mereka. Iya, mahasiswa. Jadi memang sesuai temanya Pak, limbah plastik bernilai ekonomis Pak. Nah, sebenarnya kan tidak ada yang bisa terbuang, itu terbeli semua. Nah, ini yang tidak dipahami masyarakat sebenarnya. Kalau dia pahami dan pemerintah nimbrung untuk membantu juga mereka, sudah. Artinya Makassar ini, Sulawesi Selatan ini bersih, bersih. Terutama dulu ini kan kita melihat dari sisi selokan, kanal, malulah kita kalau orang dari luar lihat kita bahwa kok tumpukan sampah seperti itu, apalagi sudah hujan begini, itu jadi tertutup itu kanal. Nah, semua ke depan ini adalah pemerintah betul-betul memberikan sesuatu yang terbaik Kota Makassar untuk lingkungan ini. Nah, kalau saya saran sebenarnya seharusnya ada satgas kanal khusus untuk membersihkan semua itu supaya kelihatan kanal ini adalah bersih. Saya malu sendiri kalau melihat itu bahwa banyak yang bertumpu, ada semumi limbah-limbah dari rumah, termasuk pupuk apa semuanya itu ada tergenang semua, jadi kelihatan kotor. Jadi paling tidak setidaknya kelihatan bersih. Iya, bersih. Iya. Apalagi kalau mau canangkan Adipuri ya harusnya lebih awal itu. Jadi semua orang bisa bekerja dan nyaman juga. Saya bilang pernah, artinya kalau dia mau ketigakan dan dia mau kasih saya bisa kelola dengan baik. Ada Pak Makmur yang siap. Iya, dan kita bisa tanggung semua satgasnya, begitu juga tukang pembersih, itu kita bisa tanggung itu. Karena kita tidak sembunyikan bahwa betul kelihatan bahwa ini hasilnya lah, dan PAD-nya sekian. Tapi Pak, apakah sudah pernah berkoordinasi langsung dengan orang pemerintahan Pak? Sudah, sebenarnya sudah, tapi ya hanya artinya belum ada follow up. Ya, belum ada follow up, tidak ditanggapi dengan baik, masih mempercayakan pola lama. Dan ini kan seharusnya ya menjadi ada evaluasi melihat sampai di mana sebenarnya pengolahan limbah plastik ini. Apalagi ke depan ini kan saya khawatir. Ini kemarin saya baca di Kompas itu terkait dengan Pak Jokowi akan memberikan reward kepada provinsi dan kabupaten kota yang bisa mengumpulkan sampah 500.000 ton. Nah, ini bahaya. Yang bahayanya adalah bisa saja menjadi pemalsuan data.
pemasok data karena ya kalau dia semua sendiri kelola mana mungkin. Iya, iya. Kalau betul-betul pemerintah terbuka kerjasama dengan pihak swasta atau teman-teman yang memang peduli lingkungan, saya yakin dapat. Oke. Karena ya kota yang terbesar keempat ini adalah yang memang Makassar. Dan sampahnya sangat dilirik oleh pengusaha-pengusaha luar. Iya, itu banyak sekali. Dan Potensi ya, Pak? potensi sekali. Dan sayangnya tidak ada orang asli sini mau mengelola itu, sayang sekali. Sayang sekali. Oke Pak, untuk itu Pak, target Pak Makmur sebagai Pak Makmur Pak Yabo yang dikenal kedepannya mau gimana nih Pak? Arahnya mungkin apa ya menjadi harapan Pak Makmur, boleh disampaikan di sini Pak? Oh iya, harapan saya sebenarnya adalah saya ingin kolaborasi dengan pemerintah terkait dengan bagaimana sebenarnya ini pengelolaan limbah ini. Karena juga teman-teman yang lain sudah ada yang mengelola sampah organiknya. Nah, kalau limbah plastik juga kita kerjasamakan, saya yakin ke pembuangan sampah itu tinggal 10-15% yang masuk. Nah, yang kedua adalah itu tadi saya ulangi lagi bahwa harus di pihak ketiga kan. Jangan Anda yang sendiri mengelola karena Anda tidak paham sebenarnya. Nah, ini menjadi suatu pendapatan atau PAD buat Kota Makassar kalau dikelola dengan baik. Nah, itu. Oke, memang ada 2 poin penting ya Pak yang mau disampaikan, yaitu bagaimana sama-sama bersinergi dan juga menjadi pihak ketiga. Oke Pak, nah untuk menutup program kita pada hari ini Pak, bukan hanya untuk pemerintah tapi mungkin untuk seluruh masyarakat Pak di Kota Makassar, ada yang mau disampaikan nih Pak terkait mungkin bagaimana pembuangan limbah atau plastik yang benar? Silakan Pak. Sebenarnya ya ini berapa kali juga saya sampaikan, tetapi melalui tribun ini maka kami harapan kami ke masyarakat bahwa tolong limbah plastik mereka pilah dari rumah. Pilah dari rumah dan nantinya Anda bisa mencari kantong plastik yang memang untuk organik dan non organik. Ya, agar mudah sekali nantinya bisa diolah karena teman-teman yang concern juga untuk pengolahan sampah yang organik ini itu banyak dan ini saya bilang ini mengurangi betul yang ada ke tempat pembuangan sampah. Nah, itulah harapan saya agar masyarakat ini mindsetnya harus dirubah ini. Karena kalau tidak berubah juga ya sudah, ini Kota Makassar pasti kita dikatai sama orang bahwa ternyata kota ini ya kelihatan jorok dan tidak diolah dengan baik. Nah, sebenarnya kita bisa kelola dengan baik ketika kita sama-sama melihat dari potensi sampah ini bahwa ternyata bernilai ekonomis. Nah, itu. Kalau kita berikan tepuk tangan Pak Makmur ya. Jadi memang harapan Pak Makmur besar, harapannya itu buat masyarakat untuk memilah terlebih dahulu dari rumah. Limbah dari rumah. Kemudian ada yang dipisahkan organik dan anorganik. Kemudian begitu ya Pak. Dan juga pastinya harapan Pak Makmur besar kepada pemerintah agar bisa lebih cepat ya di follow up ya Pak. Ide-ide yang diberikan oleh Pak Makmur. Oke Pak. Dan semoga berkat tayangan ini Pak ada follow up yang datang Pak.
Ya, Oke. mudah-mudahan. Nah, Amin, amin. iya. Terima kasih banyak Pak Makmur Iya, ya, Dek. sudah menyempatkan waktu untuk langsung berbagi kepada Tribuners dan Iya. sudah memberikan petuah juga ya Pak buat Iya. masyarakat. Iya. Oke, terima kasih Pak, sukses selalu dan Aja, sehat amin. selalu. Ya. Dan juga saya sampaikan terima kasih buat Tribuners yang masih setia menyaksikan program kita hingga saat ini. Jangan lupa untuk menyaksikan program ngobrol virtual lainnya serta program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jeretno mewakili narasumber dan juga atau tim atau kru bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.